Meski sudah menggelar beberapa putaran dialog, Rusia dan Ukraina tak kunjung mencapai kata damai. Dialog pun dilanjutkan di Turki pada hari ini, Senin 28 Maret 2022, dengan setidaknya 6 poin penting. Presiden Recep Tayyip Erdogan menyatakan, dalam putaran dialog sebelumnya kedua belah pihak belum menyepakati satu pun poin. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba kemudian menyatakan bahwa proses negosiasi dengan Rusia memang sulit. Yang pertama, keanggotaan Ukraina di NATO. Menurut Erdogan, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mulai tak lagi bersikeras berupaya menjadi anggota NATO. Куда эти тысячи переносных зенитно-ракетных комплексов потом попадут, это вопрос, который мы задаем нашим коллегам в Евросоюзе. Di awal Ukraina sangat terobsesi dengan isu ini, tetapi kemudian Zelensky mulai berbicara bahwa ia bisa mundur dari keanggotaan NATO, tutur Erdogan. Rusia sendiri sangat menentang keinginan Ukraina untuk masuk ke NATO. Bagi Rusia, keanggotaan Ukraina di NATO membawa ancaman militer ke negaranya. Coba bayangkan, Ukraina merupakan anggota NATO dan memulai operasi militer ini. Apakah kami harus berperang dengan blok NATO? Apakah ada orang yang memikirkan hal ini? Sepertinya tidak, ujar Presiden Rusia Vladimir Putin. Yang kedua, bahasa Rusia di Ukraina. Erdogan menuturkan penerimaan bahasa Rusia sebagai bahasa resmi di beberapa wilayah Ukraina turut menjadi perbincangan kedua negara. Menurut Erdogan, hampir ada konsensus mengenai penggunaan bahasa Rusia sebagai bahasa resmi di beberapa wilayah Ukraina. Namun Kuleba membantah negaranya sepakat dengan tuntutan ini. Yang ketiga, jaminan keamanan. Isu lain yang juga menjadi perdebatan antara Rusia dan Ukraina adalah jaminan keamanan. Selama ini, Rusia meminta jaminan keamanan dengan kepastian Ukraina tak bergabung dengan aliansi militer manapun. Rusia pun mendesak Ukraina menjadi negara yang resmi berstatus non-nuklir. Dengan demikian, Rusia dapat memastikan Ukraina tak punya senjata nuklir. Menjelang dialog pada hari ini, Zelensky menyatakan siap menyepakati status netral dan non-nuklir Ukraina demi menghentikan perang dengan Rusia. Jaminan keamanan dan status netral non-nuklir dari negara kami. Kami siap menerima ini merupakan poin yang paling penting. Не обязательно действовать какими-то канонами общепринятыми, мол, дождемся конца войны, или надо, чтобы еще вот набрать там. Я не понимаю, зачем это. Я считаю, что есть договоренность. Kata Zelensky seperti dikutip CNN. Namun Zelensky ingin jaminan keamanan tersebut dibuat dalam bentuk perjanjian serius yang dapat ditandatangani. Pelucutan senjata. Erdogan juga menyampaikan pelucutan senjata merupakan salah satu isu yang hampir mencapai konsensus. Sebagaimana dilansir DW, Ukraina harus bersedia menjalani pelucutan senjata demi memastikan negara itu tak lagi menjadi ancaman bagi Rusia. Переносных зенитно-ракетных комплексов потом попадут, это вопрос, который мы задаем нашим коллегам в Евросоюзе, а когда они проявляют интерес к тому, как 5. Crimea. Berkaitan dengan Crimea, Putin meminta Ukraina mengakui secara resmi wilayah itu sebagai bagian dari Rusia. Crimea sendiri dicaplok oleh Rusia pada 2014 lalu. Awalnya Zelensky menegaskan ia tak akan menyerahkan wilayah Ukraina ke tangan Rusia. Namun Zelensky kemudian membuka opsi membahas status Crimea. Ia mengaku bersedia bertemu Putin dengan format apapun untuk membahas sejumlah isu termasuk Crimea. Мы вообще не сядем за стол, если мы будем говорить о какой-то демилитаризации, какой-то денацификации. Yang keenam, Donbas. Donbas merupakan wilayah timur Ukraina. Di Donbas ada dua daerah yang dikuasai kelompok separatis pro-Rusia, yakni Donetsk dan Luhansk. Sebelum menginvasi Ukraina,
Rusia lebih dulu mengakui Donetsk dan Luhansk sebagai negara yang merdeka. Pengakuan ini menuai respon negatif dari Ukraina dan sejumlah negara barat. Dalam kasus invasi Rusia ke Ukraina, Putin mengklaim sejumlah penduduk Ukraina terutama di wilayah timur mengalami diskriminasi dan genosida. Di sisi lain, mayoritas penduduk di timur Ukraina ini juga lebih fasih berbicara bahasa Rusia. Rusia juga kerap memberikan status kewarganegaraan bagi penduduk di wilayah itu. Setelah 6 poin tadi, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan proses perundingan sulit sekali. Delegasi Ukraina telah mengambil posisi yang kuat dan tidak menyerah pada tuntutannya. Kami bersikeras terutama pada gencatan senjata, jaminan keamanan serta integritas wilayah Ukraina, kata Kuleba lewat unggahan di Facebook seperti dilansir Antara. Dia membantah laporan adanya kemajuan dalam menyelesaikan 4 dari 6 isu utama. Tidak ada konsensus dalam Rusia mengenai 4 poin, katanya. Kuleba lantas mencuit di Twitter mengatakan belum adanya konsensus dalam perundingan. Dia juga menyebut Rusia berpegang teguh pada ultimatum. Untuk menstimulasi pendekatan yang lebih konstruktif, kami memerlukan 2 hal, yakni sanksi tambahan dan bantuan militer tambahan untuk Ukraina, kata dia menambahkan. Menurut Borrell, diplomat senior Eropa, Rusia hanya ingin menguasai medan tempur ketimbang mengupayakan kesepakatan damai. Senada dengan apa yang diucapkan Zelensky jika Rusia akan terus melakukan invasi ke negaranya. Еще вот набрать там. Я не понимаю, зачем это. Я считаю, что есть договоренность менять всех на всех. Вот есть там сегодня столько-то. Давайте поменяем на столько-то. Неважно. Ой, подождите, мы еще подсобираем.